Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang bertema Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Biografi Nabi Muhammad. Pada umumnya, umat Islam, terutama kalangan yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepaham menetapkan Mekah sebagai tempat kelahiran Muhammad bin Abdullah. Selanjutnya ditulis Muhammad dan malam Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571 Hijriah sebagai malam, tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Pandangan historis kalangan Sunni ini dinyatakan oleh mayoritas ulama Sunni yang antara lain dinukil oleh Imam Abdul Ar-Rahman bin Al-Jauzi Al-Hambali 597 Hijriah atau 1201 Masehi. Namun, ada sementara golongan yang tidak sejalan dengan kelompok Sunni mengenai hari dan tanggal kelahiran Muhammad SAW, seperti sebagian kelompok Syiah. Mereka menyatakan diantaranya diwakili oleh Syekh Ja'far Subhani, Muhammad dilahirkan pada malam Jumat 17 Rabiul Awal. Selain tanggal kelahirannya, sebetulnya yang banyak terjadi perselisihan justru di wilayah bulan kelahirannya. Bahkan dalam kitab Jawahir Al-Bihar ditulis Fahas halafi sahil al-wiladah sittah aqwal. Maka dalam hal penetapan bulan kelahiran Muhammad terdapat 6 pernyataan atau pandangan. Imam Syihab ad-Din Ahmad bin Hajar al-Haytami dan Imam Abdul Ar-Rahman bin Al-Jauzi Al-Hambali menetapkan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Muhammad. Ada yang menetapkan kelahirannya pada Safar atau Rabiul Awal seperti Mughlatoy. Bahkan ada yang menetapkan kelahirannya pada Ramadan. Riwayat bahwa Muhammad dilahirkan pada Ramadan menurut Imam Yusuf bin Ismail. Terkait riwayat ini, Imam Yusuf menyatakan riwayat ini bi isnad la yasihu atau berdasarkan sanad yang tidak valid. Dari sekian banyak pandangan itu, tampaknya yang paling populer, asumsi yang paling diakui kadar kebenarannya oleh mayoritas muslim adalah pandangan Sunni. Karenanya perayaan atau seremonial Maulid An-Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW lumrahnya diselenggarakan sesuai pandangan yang populer ini, yaitu Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Asyita Anisni. Langsung saja. Ketika cahaya tauhid di muka bumi, maka kegelapan yang tebal hampir saja menyelimuti akal. Di sana tidak tersisa orang-orang yang bertauhid kecuali sedikit dari orang-orang yang masih mempertahankan nilai-nilai ajaran tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan rahmatnya yang mulia untuk mengutus seorang rasul yang membawa ajaran langit untuk mengakhiri penderitaan di tengah-tengah kehidupan. Dan ketika malam mencengkam, datanglah matahari para nabi. Kedatangan nabi tersebut sebagai bukti terkabulnya doa Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti kebenaran berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sholawatnya kepada nabi itu sebagai bentuk rahmat dan keberkahan. Para malaikat pun menyampaikan sholawat kepada sebagai bentuk pujian perminta ampunan. Sedangkan orang-orang mukmin berselawat kepadanya sebagai bentuk penghormatan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya sebagai rahmat kepada kaum dan zaman mereka saja. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmat bagi alam semesta. Beliau datang dengan membawa rahmat mutlak untuk kaum di zamannya dan untuk seluruh zaman. Hakikat dakwah para nabi sebelumnya adalah menyebarkan Islam. Begitu juga ajaran yang dibawa oleh nabi terakhir adalah Islam.
Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, anak seorang wanita Quraisy. Beliau adalah pemimpin anak-anak Nabi Adam. Beliau adalah hamba Allah SWT dan Rasul-Nya, serta rahmat Allah yang dihadiahkan kepada umat manusia. Beliau lahir di tanah Arab. Ketika itu malam gelap. Tiba-tiba Abdul Muthalib membayangkan bahwa matahari telah terbit. Lalu ia bangun, ternyata mendapati dirinya di pertengahan malam. Keheningan yang luar biasa menyelimuti gurun yang terbentang. Ia menuju pintu rumah lalu menyaksikan bintang-bintang yang bersinar di langit. Dan dunia tampak diselimuti dengan malam. Ia kembali menutup pintu rumah dan tidur. Belum lama dikuasai oleh rasa kantuk yang amat sangat, sehingga ia kembali mimpi untuk kedua kalinya. Segala sesuatunya tampak jelas. Kali ini sesungguhnya sesuatu yang benar memerintahkannya untuk melaksanakan perintah yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegur Naldi, NIM 11901101. Di sini saya kelompok 3 sejarah peradaban Islam. Dan saya akan meneruskan sambungan dari penjabaran makalah kami. Saya akan menjabarkan Islam pada masa Nabi Muhammad di Mekah. Ketika memasuki kota Mekah, Nabi Muhammad SAW mengendarai sebuah untanya yang bernama Al-Qaswa, dan yang memegang kendali unta beliau ialah Abdullah bin Rawahah. Para sahabat beliau yang terkemuka berjalan di kanan dan di kiri beliau, dan segenap kaum muslimin berjalan bersama-sama dengan menyelempangkan pedangnya masing-masing yang sudah dimasuki ke dalam sarung. Beliau memasuki kota Mekah melalui jalan Tasanayatul Kuda sambil membaca talbiyah bersama-sama. Setiba di Mekah, beliau bersama kaum muslimin yang kala itu berjumlah 2000 orang itu langsung masuk ke Masjidil Haram sambil membaca talbiyah. Menurut riwayat, tatkala Nabi Muhammad SAW masuk ke Mekah bersama pengikutnya, Abdullah bin Rawahah mengucapkan syair yang mengandung semangat keimanan dan seruan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Syair itu berbunyi, biarkanlah orang-orang kafir itu melalui jalannya. Biarkanlah, karena segala kebaikan itu ada pada Rasul. Wahai Tuhan, sesungguhnya saya ini orang yang percaya pada perkataan Rasul. Saya mengenal hak kebenaran Allah dalam menerima ucapannya. Kami berperang sesuai perintahnya, sebagaimana kami berperang melawan larangan-larangan yang diturunkan kepada Abdullah bin Rawahah. Kepadanya. Abdullah bin Rawahah yang mendengar perintah Nabi Muhammad SAW itu lalu mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan suara keras. Suara itu lalu didengarkan oleh segenap kaum muslimin yang ada di belakangnya. Kemudian 2000 orang kaum muslimin dengan serentak mengucapkan ucapan-ucapan itu dengan suara keras pula. Dengan demikian, suara mereka amat gemuruh memenuhi suasana kota Makkah yang seolah-olah memecah gunung-gunung dan bukit-bukit yang ditempati oleh kaum musyrikin Quraisy di Makkah. Karena itu, ketakutan mereka pada kaum muslimin makin bertambah dalam. Sekian penjabaran dari saya. Kemudian akan dilanjuti oleh teman sekelompok saya. Sekian, terima kasih. Salam. Dengan suara keras pula. Dengan demikian, suara mereka amat gemuruh memenuhi suasana kota Makkah yang seolah-olah memecah gunung-gunung dan bukit-bukit
yang ditempati oleh kaum musyrikin Quraisy di Makkah. Karena itu, ketakutan mereka pada kaum muslimin makin bertambah dalam. Sekian penjabaran dari saya. Kemudian akan dilanjuti oleh teman sekelompok saya. Sekian, terima kasih. Salam. Perkenalkan, nama saya Hendra dari kelompok 3. Baiklah, saya akan membaca poin yang C. Islam pada masa Nabi Muhammad di Madinah. Sebelum kedatangan Nabi, kota ini bernama Yastrib. Penduduknya sangat majemuk. Mereka terdiri dari kabilah dan suku-suku. Dan suku terbesar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menganut agama yang bermacam-macam. Di antaranya adalah Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'il, dan lain-lain. Sebagai suku yang dominan, suku Aus dan Khazraj seringkali hidup dalam pertikaian yang melibatkan sentimen keagamaan. Sekitar pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad beserta pengikutnya berhijrah ke Madinah. Keputusan berhijrah sebenarnya telah dipertimbangkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Keputusan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, beratnya perlawanan dan siksaan Quraisy Mekah terhadap Nabi dan para pengikutnya. Kedua, adanya harapan dan tawaran dari sebagian masyarakat Madinah karena adanya konflik. Ketiga, dilihat dari lingkungannya. Madinah dianggap lebih memungkinkan untuk masa depan Islam. Untuk mencapai cita-cita pembangunan masyarakat yang beradab, Nabi Muhammad melakukan langkah-langkah sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Andes Ahmad Shalabi. Di antaranya, yang pertama, mendirikan masjid. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba yang terletak di pinggiran kota Madinah. Yang kedua, mempersatukan sahabat Ansor dan Muhajirin. Untuk membangun suatu masyarakat yang dicita-citakan, dibangun adalah Masjid Quba yang terletak di pinggiran kota Madinah. Yang kedua, mempersatukan sahabat Ansor dan Muhajirin. Untuk membangun suatu masyarakat yang dicita-citakan, maka sebelum mempersatukan komponen masyarakat yang lebih luas dan majemuk, langkah yang pertama yang dilakukan adalah mempersatukan antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Dan yang ketiga, kerjasama antar komponen penduduk Madinah, baik Muslim dan non-Muslim. Langkah ini dilakukan mengingat penduduk Madinah yang majemuk tentu dengan tujuan untuk menjalini harmoni antara golongan Muslim dan non-Muslim, sehingga terciptanya suatu hubungan kerjasama yang baik antara mereka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Murtado ingin melanjutkan pembahasan di poin B mengenai Islam pada masa Nabi Muhammad di Mekah. Waktu kaum muslimin dan Nabi SAW mengerjakan ibadah itu, kaum musyrikin Mekah yang sedang mengungsi berdiam di luar kota mereka dari atas bukit Abi Kubais, bukit Hiro, dan tempat tinggi di sekeliling Mekah dapat melepaskan pandangan mata mereka dengan jelas kepada kaum muslimin yang datang berbondong-bondong dari jurusan utara masuk ke kota suci itu.
itu baru pertama kali segenap penduduk Mekah, baik lelaki maupun wanita, melihat sendiri betapa hebatnya kebesaran Islam, betapa dahsyatnya kebesaran iman, dan betapa hebatnya kekuatan akidah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beberapa tahun lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan, disakiti, dianiaya, dikejar-kejar sebagai orang buronan, dan hampir saja dibunuh, sehingga beliau harus meninggalkan kota suci bersama sebagian besar pengikutnya. Karena itu, mau tidak mau, para pembesar dan para ketua Quraisy waktu itu terpaksa datang kembali ke dalam kota dan berkumpul ke dalam Darun Nadwah, gedung tempat mereka bermusyawarah, sambil mengintai dari dalam untuk melihat dan memperhatikan segala gerak-gerik kaum muslimin yang berbaris mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Masjidil Haram. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan tawaf di sekeliling Ka'bah. Beliau terlebih dahulu beristilam pada ruku atau sujud, di mana ada Hajar Aswad. Beliau mengecup batu hitam itu, lalu berlari-lari dengan langkah-langkah pendek. Maka segenap sahabat beliau mengikutinya dengan mengelilingi Ka'bah, sampai pada sebuah sudut Ka'bah yang dinamakan Rukun Yamani. Nabi berjalan biasa lagi sehingga sampai di sudut di mana ada batu hitamnya atau Hajar Aswad. Sesudah itu, barulah beliau berlari dengan langkah-langkah pendek kembali, mengelilingi Ka'bah seperti yang pertama kali. Begitulah beliau melakukannya sampai 3 kali mengelilingi Ka'bah. Baiklah, itulah tadi pembahasan saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.